Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahayu Astuti. Saya dari Prodi Manajemen kelas 301. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik ekonomi dan bisnis 2. Yang pertama, jelaskan hasil uji validasi variabel produktivitas kerja atau Y. Berdasarkan hasil uji terhadap indikator variabel produktivitas kerja atau Y yang terdiri dari Y1 kuantitas pekerjaan, Y2 kualitas pekerjaan, Y3 efisiensi waktu, Y4 inisiatif, dan Y5 kolaborasi dan kerjasama tim, diperoleh nilai korelasi antar indikator yang signifikan pada level 0,01 atau 2 Taylor. Interpretasi hasil uji validasi. Yang pertama, nilai koefisien korelasi antar indikator menunjukkan angka yang cukup tinggi, mulai dari 0,614 hingga 0,804, yang berarti ada hubungan yang kuat antara masing-masing indikator. Yang kedua, semua nilai signifikan atau 2 Taylor 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,01 sehingga korelasi signifikan pada taraf 1%, artinya seluruh indikator valid dalam mengukur variabel produktivitas kerja atau Y. Yang ketiga, karena indikator-indikator tersebut berkorelasi signifikan dan positif satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator Y1 hingga Y5 saling mendukung dalam mengukur konsep produktivitas kerja secara keseluruhan. Kesimpulannya, seluruh indikator variabel produktivitas kerja atau Y dinyatakan valid karena memiliki korelasi signifikan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, indikator Y1, Y2, Y3, dan Y4 dan Y5 dapat digunakan untuk mengukur variabel produktivitas kerja dalam penelitian ini. Yang kedua, jelaskan hasil reliabilitas variabel produktivitas kerja. Interpretasinya, nilai Kronberg alfa sebesar 0,920 menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen atau dalam hasil ini kuesioner untuk mengukur variabel produktivitas kerja sangat tinggi. Yang kedua, menurut kriteria reliabilitas nilai alfa lebih besar 0,90 dikategorikan sangat variabel atau excellent reliability. Yang ketiga, nilai ini berarti instrumen yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel produktivitas kerja. Yang keempat, jumlah item atau indikator yang diuji reliabilitasnya adalah 5 item, yaitu indikator Y1 hingga Y5. Yang pertama, kualitas pekerjaan Y1, kuantitas pekerjaan Y2, efisiensi waktu Y3, inisiatif Y4, kolaborasi dan kerjasama tim Y5. Dengan nilai Kronberg alpha yang sangat baik, maka kelima indikator tersebut saling mendukung dan memiliki konsistensi internal yang sangat baik dalam membentuk variabel produktivitas kerja. Yang ketiga, jelaskan hasil uji validasi variabel kepuasan terhadap gaji. Interpretasi hasil uji validasi. Yang pertama, semua indikator X11 sampai X15 berkorelasi positif dan signifikan satu sama lain. Nilai SINK sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,01, artinya masing-masing indikator valid dalam mengukur variabel kepuasan terhadap gaji. Yang kedua, korelasi kuat. Misal 0,703, 0,649 dan 0,664 menunjukkan adanya hubungan erat antar indikator, sehingga dapat dikatakan indikator-indikator tersebut saling mendukung untuk mempresentasikan variabel kepuasan terhadap gaji. Yang ketiga, nilai korelasi paling tinggi 0,703 antara X11 dan X12 menunjukkan hubungan paling kuat antar dua indikator, yaitu kesesuaian gaji dengan beban kerja dan keadilan dalam pembayaran gaji, yang secara logis memang saling berkaitan erat.
Yang keempat adalah korelasi terendah 0,42 antara X11 dan X15. Meskipun lebih rendah dibandingkan pasangan lainnya, namun tetap signifikan. Sehingga indikator X15 kepuasan terhadap kenaikan gaji tetap valid dalam kelompok variabel ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil korelasi antar indikator, seluruh indikator X11 dan X15 valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel keputusan terhadap gaji karena memiliki hubungan signifikan dan cukup kuat satu sama lain. Yang kedua, instrumen pengukur variabel keputusan terhadap gaji dapat digunakan untuk analisis berikutnya seperti reliabilitas, uji regresi, atau uji pengaruh. 4. Jelaskan hasil reliabilitas variabel dalam kepuasan terhadap gaji. Yang pertama, nilai converge alpha sebesar 0,883 menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk variabel kepuasan terhadap gaji memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Menurut standar reliabilitas, lebih besar 0,90 sangat reliabilitas, 0,80 sampai 0,90 reliabilitas. Yang ketiga 0,70 sampai 0,80 cukup reliable. Yang keempat kurang lebih 0,70 kurang reliable. Berdasarkan kriteria tersebut, nilai 0,883 termasuk kategori good atau reliable. Dengan yang ketiga, dengan jumlah indikator sebanyak 5 item, instrumen ini konsisten dan stabil dalam mengukur variabel kepuasan terhadap gaji. Kesimpulan, yang pertama, instrumen variabel keputusan terhadap gaji yang terdiri dari 5 indikator dinyatakan reliable karena nilai sebesar 0,883 lebih besar dari 0,70. Yang kedua, artinya kuesioner dan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini dapat dipercaya atau reliable untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut seperti analisis regresi dan atau uji hipotesis. Yang kelima, jelaskan hasil uji validasi variabel lingkungan kerja. Interpretasi hasil uji validasinya. Yang pertama, nilai koefisien korelasi antar indikator berkisaran antara 0,570 hingga 0,816 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat hingga sangat kuat antar indikator variabel lingkungan kerja. Yang kedua, seluruh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti setiap indikator memiliki hubungan yang signifikan dengan indikator lainnya. Yang ketiga, hasil nilai ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mempresentasikan variabel lingkungan kerja secara baik dan valid. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji validitas menggunakan korelasi Spearman, seluruh indikator variabel lingkungan kerja dinyatakan valid karena yang pertama memiliki korelasi signifikan, P lebih kecil dari 0,05 antar indikator, yang kedua memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,30 bahkan sebagian besar berada di atas 0,70 yang tergolong sangat kuat. Dengan demikian, kelima indikator X21, X22, X23, X24, X25 lain digunakan dalam penelitian untuk mengukur variabel lingkungan kerja. Yang keenam, jelaskan hasil reliabilitas variabel lingkungan kerja. Interpretasi hasil uji reliabilitasnya. Yang pertama, nilai converge alpha sebesar 0,925 yang berarti sangat tinggi dan termasuk dalam kategori sangat reliable. Yang kedua, menurut standar interpretasi converge alpha, yang pertama lebih besar 0,90 sangat reliable, yang kedua 0,80 sampai 0,90 reliable, yang ketiga 0,78 sampai 0,80 cukup reliable, yang keempat kurang lebih 0,70 tidak reliable. Yang ketiga, dengan demikian dengan jumlah sebanyak 5 indikator, nilai alfa ini menunjukkan bahwa kelima indikator variabel
lingkungan kerja memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan mengukur konsep atau variabel yang sama. Kesimpulannya, variabel lingkungan kerja dinyatakan reliable karena memiliki nilai converse alpha sebesar 0,95 lebih besar dari 0,70, yang artinya instrumen atau kondisioner yang digunakan stabil, konsisten, dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh, berdasarkan analisis regresi linear berganda, apakah kepuasan terhadap gaji berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Yang pertama, koefisien regresi variabel kepuasan terhadap gaji sebesar 0,2210, artinya setiap kenaikan satu satuan kepuasan terhadap gaji diperkirakan akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,210 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Yang kedua, namun nilai signifikan variabel X1 adalah 0,504 lebih besar dari 0,505 sehingga tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, nilai T dihitung 0,671 juga lebih kecil dari T tabel pada umumnya, sekitar 1,984 untuk N 100 alfa 5%, sehingga tidak cukup untuk bukti menyatakan bahwa kepuasan terhadap gaji berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Kesimpulannya, kepuasan terhadap gaji tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja berdasarkan hasil uji regresi linear berganda karena nilai signifikan 0,504 lebih besar 0,05. Berdasarkan analisis regresi linear berganda, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Yang pertama, koefisien regresi variabel lingkungan kerja sebesar kurang min 0,0220, artinya setiap kenaikan satu satuan lingkungan kerja diperkirakan akan menurunkan produktivitas kerja sebesar 0,220 satuan dengan asumsi variabel tetap lain tetap. Namun arah hubungan ini negatif dan perlu diuji signifikannya. Yang kedua, nilai signifikan variabel X2 adalah 0,465 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, nilai T dihitung min 0,733 lebih kecil dari T tabel sekitar kurang lebih 1,984 untuk N 100 alfa 5%, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Kesimpulan, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda karena nilai signifikan 0,465 lebih besar 0,05. Berdasarkan analisis regresi linear berganda, apakah kepuasan terhadap gaji dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Karena nilai signifikan sebesar 0,764 lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah kepuasan terhadap gaji dan lingkungan kerja secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Yang ke-10, apa saran manajerial berdasarkan model regresi linear berganda? Berikut saran manajerial berdasarkan analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel kepuasan terhadap gaji dan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap produktivitas kerja. Saran manajerial yang pertama, melakukan evaluasi faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan terhadap gaji dan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Oleh karena itu, manajemen perlu mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin lebih dominan
mempengaruhi produktivitas seperti gaya kepemimpinan, model kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan atau budaya organisasi. Yang kedua, meningkatkan program pengembangan karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas, program pelatihan dan pengembangan keterampilan perlu ditingkatkan. Fokus tidak hanya pada lingkungan kerja fisik atau gaji, tetapi juga berpengaruh pengembangan kompetensi, pemberian tantangan kerja, dan kesempatan untuk perkembangan dalam karir. Yang ketiga, peningkatan komunitas dan keterlibatan karyawan. Menciptakan komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan serta meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mengembangkan keputusan dalam menjadi strategi untuk meningkatkan produktivitas. Hasil ini lebih besar berdampak dibanding sekedar meningkatkan gaji atau memperbaiki lingkungan kerja fisik. Yang keempat, mereview dan menyesuaikan kebijakan gaji dan lingkungan kerja. Walaupun hasil menunjukkan tidak signifikan, namun kerja, gaji, dan lingkungan kerja tetap penting untuk menjaga kenyamanan dan loyalitas pekerja atau karyawan. Manajemen dapat melakukan review dan kebijakan gaji agar tetap kompetitif dan menyesuaikan lingkungan kerja agar mendukung produktivitas meskipun bukan faktor utama. Yang kelima, melakukan survei karyawan secara berkala. Untuk memahami kebutuhan dan keinginan karyawan secara lebih spesifik, manajemen perlu melakukan survei internal secara berkala. Hal ini untuk mengetahui faktor-faktor aktual yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan di lapangan. Kesimpulan dari saran berdasarkan hasil penelitian, manajemen sebaiknya tidak hanya fokus pada gaji dan lingkungan kerja sebagai upaya meningkatkan produktivitas, tetap perlu mempertimbangkan faktor lain yang relevan serta memperkuat komunikasi, keterlibatan, dan pengembangan karyawan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.